Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nona Elvia Valiana dari Universitas Islam Majapahit dengan NIM 518061300018. Menurut Weinreich, kontak bahasa merupakan peristiwa pemakaian dua bahasa oleh penutur yang sama secara bergantian. Dari kontak bahasa itu terjadi transfer atau pemindahan unsur bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain yang mencakup semua tataran. Sebagai konsekuensinya, proses pinjam-meminjam dan saling mempengaruhi terhadap unsur bahasa yang lain tidak dapat dihindari. Suwito mengatakan bahwa apabila dua bahasa atau lebih digunakan secara bergantian oleh penutur yang sama, dapat dikatakan bahwa bahasa tersebut dalam keadaan saling kontak. Dalam setiap kontak bahasa terjadi proses saling mempengaruhi antara bahasa satu dengan bahasa lain. Faktor penyebab timbulnya intervensi menurut Weinreich adalah tidak cukupnya kosakata atau bahasa dalam menghadapi kemajuan dan pembaharuan. Selain itu, juga menghilangnya kata-kata yang jarang digunakan, kebutuhan akan sinonim, dan prestis bahasa sumber. Kedwibahasaan secara tutur dan tipisnya kesetiaan terhadap bahasa penerima juga merupakan faktor penyebab terjadinya interferensi. Baik interferensi maupun integrasi sebenarnya sama-sama merupakan penyusupan suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Keduanya juga merupakan akibat adanya kontak bahasa antara kedua masyarakat bahasa yang bersangkutan. Istilah interferensi pertama kali digunakan oleh Weinreich untuk menyebut adanya persentuhan sistem suatu bahasa sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan unsur-unsur bahasa lain yang dilakukan oleh penutur yang bilingual. Penutur multilingual yaitu penutur yang dapat menggunakan banyak bahasa secara bergantian. Weinreich menganggap bahwa interferensi sebagai gejala penyimpangan dari norma-norma kebahasaan yang terjadi pada penggunaan bahasa seorang penutur sebagai akibat pengenalannya terhadap lebih dari satu bahasa, yakni akibat kontak bahasa. Faktor utama yang dapat menyebabkan interferensi adalah adanya pembeda di antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Pembeda yang tidak saja dalam struktur bahasa, melainkan juga keragaman kosakatanya. Gejala itu sendiri terjadi sebagai akibat pengenalan atau pengidentifikasi penutur terhadap unsur-unsur tertentu dari bahasa sumber, kemudian memakainya dalam bahasa sasaran. Setiap bahasa maupun tidak pernah berada pada satu bahasa tertentu. Ia selalu berubah sesuai dengan perubahan zaman. Interferensi dianggap gejala yang sering terjadi dalam penggunaan bahasa. Interferensi dapat terjadi pada saat penutur menggunakan bahasa pertama ketika sedang berbicara dalam bahasa kedua. Pemakaian bahasa ibu pada saat berbicara dengan bahasa Indonesia mengakibatkan adanya penyimpangan struktur bahasa. Menurut Weinreich, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya interferensi, antara lain 1. Kedwibahasaan peserta tutur. Yang kedua, tipisnya kesetiaan pemakaian bahasa penerima. Yang ketiga, tidak cukupnya kosakata bahasa penerima, menghilangnya kata-kata yang jarang digunakan. Selanjutnya, kebutuhan akan sinonim. Yang selanjutnya, peristiwa bahasa sumber dan gaya bahasa. Yang terakhir yaitu terbawanya kebiasaan dalam bahasa ibu. Integrasi adalah penggunaan unsur bahasa lain secara sistematis, seolah-olah merupakan bagian dari suatu bahasa tanpa disadari oleh pemakainya.
Salah satu proses integrasi adalah peminjaman kata dari satu bahasa ke bahasa lain. Oleh sebagian sosiolinguis, masalah integrasi merupakan masalah yang sulit dibedakan dari interferensi. Cher dan Agustina mengacu pada pendapat McKay menyatakan bahwa integrasi adalah unsur-unsur bahasa lain yang digunakan dalam bahasa tertentu dan dianggap sudah menjadi bagian dari bahasa tersebut. Heinrich mengemukakan bahwa jika suatu unsur interferensi terjadi secara berulang-ulang dalam tuturan seseorang atau sekelompok orang, sehingga semakin lama unsur itu semakin diterima sebagai bagian dari sistem bahasa mereka, maka terjadilah integrasi. Dari pengertian ini dapat diartikan bahwa interferensi masih dalam proses, sedangkan integrasi sudah menetap dan diakui sebagai bagian dari bahasa penerima. Ukuran yang digunakan untuk menentukan keintegrasian suatu unsur serapan adalah kamus. Jika suatu unsur serapan atau interferensi sudah dicantumkan dalam kamus bahasa penerima, dapat dikatakan unsur itu sudah terintegrasi. Sebaliknya, jika unsur tersebut belum tercantum dalam kamus bahasa penerima, unsur itu belum terintegrasi. Integrasi dapat terjadi pada semua bidang linguistik suatu bahasa. Pada bidang kosakata dalam bahasa Indonesia, misalnya muncul kata-kata seperti aljabar, bendera, fisika, jendela, dan lain-lain yang merupakan integrasi dari bahasa asing, atau kata-kata seperti batik, cewek, cowok, cacingan, dan sebagainya sebagai akibat peristiwa integrasi dari bahasa Indonesia. Pada bidang morfologi terjadi pula peristiwa integrasi. Hal ini bisa diketahui dengan sering dipakainya kata-kata kabupaten, praduga, warawiri, dan lain-lain yang berasal dari bahasa daerah. Juga kata-kata diskualifikasi, klasifikasi, interferensi, integrasi, dan sebagainya adalah integrasi dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia.